Apa kabar saudara? Kompas News Jember kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan diantaranya. Petani di Probolinggo merugi puluhan juta rupiah akibat anjloknya harga tembakau. Paket sabu seberat 1 gram ditemukan di dalam sel tahanan Lapas Banyuwangi. Kompas News Jember juga akan mengupas kemegahan Grand Opening Jember Fashion Carnaval ke-15. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Jember selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Afrin Meiriana, inilah Kompas News Jember selengkapnya. Saudara, di tengah wacana kenaikan harga rokok, petani tembakau di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur justru merugi. Pasalnya harga tembakau turun sehingga hasil panen tak dapat menutupi biaya tanam. Petani tembakau di Probolinggo mulai memasuki masa petik daun atau panen kedua. Namun pada panen kali ini petani tak bisa menikmati keuntungan. Pasalnya harga jual tembakau turun. Seperti yang dialami petani di Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan. Mereka telah selesai melakukan rajang atau pengeringan daun tembakau dan siap untuk dijual. Namun harga tembakau justru turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Padahal saat panen pertama harganya mencapai Rp29.000 per kilogram. Harga tersebut membuat petani merugi karena hasil panen tak dapat menutupi biaya tanam, biaya operasional panen, rajang, dan penjemuran yang menghabiskan sekitar Rp20 juta per hektar. Harapan petani ya minta harganya mahal. Iya, mahal. Minta mahal. Sekiranya imbang dengan biaya perawatan. Iya, sekiranya imbang dari kalau biayanya tinggi ya. Iya, tinggi. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi tidak menguntungkan juga dialami para petani tembakau di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ratusan hektar tanaman tembakau siap panen justru terserang hama ulat. Petani pun merugi puluhan juta rupiah. Kekhawatiran petani tembakau di Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, Jember, akhirnya terbukti. Cuaca tak menentu seperti kemarau basah membuat musim panen kali ini gagal. Kemarau basah memicu perkembangan hama ulat dan merusak daun tembakau. Sekitar 500 hektar tanaman tembakau rusak parah. Daun tembakau berlubang, tak bisa mengembang dan tanaman kerdil. Petani pun gagal panen dan merugi puluhan juta rupiah. Biaya tanam Rp20 juta per hektar hilang begitu saja. Dengan cuaca yang seperti ini, masyarakat petani pembiayaannya double, 2 kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Apalagi dengan wacana harga rokok Rp50.000 ini, ada ketakutan petani, tembakau petani tidak terbeli karena pabrikan tidak beli tembakonya petani. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Wacana kenaikan harga rokok Rp50.000 per bungkus terus bergulir. Isu ini berawal dari sebuah diskusi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada 22 Agustus 2016. Wacana ini disetujui oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin dan sudah didengar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wacana itu disampaikan oleh Profesor Hasbullah Tabrani, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan di Universitas Indonesia. Dalam penelitiannya, ia mengatakan harga rokok yang ideal untuk mencegah pelajar dan orang miskin merokok adalah Rp50.000 per bungkus. Indonesia sendiri tingkat perokok tertinggi di dunia. Wacana ini kemudian didukung oleh Ketua DPR RI, Ade Komarudin. Ia menyatakan harga rokok di bawah Rp20.000 menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia dan membuat orang yang kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok. Jadi kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 per bungkus akan dapat mengurangi kebiasaan merokok masyarakat. Bagi Ade, rokok merupakan musuh bangsa yang sudah disadari semua orang.
Isu ini juga sudah didengar oleh pemerintah, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai rokok. Namun isu tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah yang menargetkan pendapatan cukai hasil tembakau dalam RAPBN 2017 sebesar 149,88 triliun atau naik 5,78% dari target APBNP 2016 sebesar 141,7 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Petani tembakau di sejumlah daerah di Tapalkuda, Jawa Timur menolak wacana kenaikan harga rokok. Rencana tersebut hanya semakin membuat petani terpuruk di tengah merosotnya harga tembakau dan gagal panen. Mahalnya harga rokok justru membuat daya beli masyarakat menurun dan otomatis produktivitas petani menurun. Di tengah anjloknya harga tembakau, petani di Probolinggo semakin resah dengan rencana pemerintah menaikkan harga rokok. Kenaikan harga hanya memicu produktivitas petani menurun karena daya beli masyarakat menurun. Petani berharap pemerintah tak hanya menaikkan harga rokok, tetapi juga menaikkan harga tembakau di tingkat petani yang idealnya Rp40.000 per kilogram. Petani menuding wacana kenaikan harga rokok hanya ulah spekulan dan pabrik rokok yang ingin mengeruk keuntungan berlipat. Naik 50.000 resah. Ya resah, masalahnya rokoknya 5.000, kalau ini tidak naik tembakonya. Tembakannya nggak naik. Iya. Setuju Pak kalau harganya 50.000 rokok? Ya tak setuju dah kalau tidak naikkan tembakau. Tembakaunya. Iya. Selama ini dianggap murah atau gimana harga Ya, tembakau? masuk murah. Penolakan juga disuarakan petani tembakau di Jember. Mereka menilai kenaikan harga akan memicu permintaan dan produktivitas tembakau menurun, dan kondisi ini menyebabkan petani kehilangan pekerjaan. Saya tidak setuju, Pak. Kalau pemerintah ini kalau menaikkan harga rokok perbungkusnya yang katanya 50.000 itu saya tidak setuju, Pak. Ya kalau petani diuntungkan sebentar cuma, Pak. Nah, tapi dampaknya kemudian hari, ya. Kalau 50.000 per bungkus, justru yang mau beli itu siapa? Petani berharap pemerintah mengkaji lebih dalam lagi dampak terburuk yang ditimbulkan jika harga rokok dinaikkan. Tim Liputan Kompas TV. Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Timur, Muzamil, menilai kajian kenaikan harga rokok tidak rasional, apalagi dilakukan di tengah terpuruknya harga tembakau. Jika rencana tersebut direalisasikan, akan berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan pada akhirnya memicu penurunan produksi di industri rokok, lalu akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Berikut petikan wawancara kepada tim Liputan Kompas TV. Wacana itu saya kira jauh dari pemikiran yang Tidak rasional. Yang tidak rasional. Mengapa? Kalau kita kembali kepada aturan, ya, kenaikan untuk menaikkan cukai tembakau, cukai rokok itu Dirjen Bea Cukai itu juga harus realistis. Masuk dari harga 14.000 akan dinaikkan sampai 300%. Itu kan tidak logis, kan? Tidak etis. Berbeda dengan pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menghadapi rencana kenaikan harga rokok. Pemerintah setempat telah menyiapkan strategi dengan meningkatkan ekspor tembakau naos bahan dasar cerutu jika rencana tersebut direalisasikan. Strategi ini sebagai upaya menjaga kestabilan pendapatan asli daerah dan pendapatan petani tembakau. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan strategi untuk menghindari dampak terburuk kenaikan harga rokok, yakni dengan meningkatkan ekspor tembakau naos yang dijadikan bahan dasar cerutu ke seluruh pasar dunia. Nilai ekspor tembakau naos Jember mencapai 7.500 ton per tahun, yang dihasilkan dari 3 perusahaan eksportir tembakau seperti PT Bobin,
PT Perkebunan Nusantara 10, dan PT Tarutama Nusantara. Peningkatan ekspor ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga petani. Saya kira ini tantangan, ini eranya sudah MEA, kita akan tingkatkan ekspornya. Saya kira harga tembakau akan jadi lebih baik, dan ini mungkin hikmah, mungkin juga kebangkitan bagi petani tembakau di Jember. Kita akan gempur pasar ekspor tembakau kita. Peningkatan ekspor tembakau juga akan didorong untuk tembakau jenis kasturi, yang biasa digunakan untuk rokok filter dan kretek. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Paket sabu seberat 1 gram ditemukan dalam sel tahanan Lapas Banyuwangi. Nantikan selengkapnya usai jeda berikut ini.